Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan Ajar Ngaji Channel. Buat para pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, semoga kita selalu dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Ya, di video kali ini kembali saya mencoba membahas ya tentang zikir. Ya, karena thoriqoh kita ini adalah thoriqoh zikir, sehingga untuk pembahasan zikir ini memang tidak ada habisnya. Karena ada yang bertanya, bagaimana sih sebenarnya zikir suryalaya itu ya, karena zikir jahar itu seperti yang kita tahu dilewatkan ya ke titik-titik latifah. Kemudian zikir khafi itu juga dibidikkan ya di titik latifah. Kemudian kita harus dalam setiap saat, setiap keadaan ya, setiap detik, setiap menit ini juga zikir khafi harus selalu ya, didawamkan gitu ya. Ini ajaran dari guru kita seperti itu. Tentunya banyak kesulitan ya, banyak yang bertanya, kenapa zikir ini kok sulit sekali ya? Ketika zikir jahar kita juga kadang sulit ya, sulit mendapatkan nikmat gitu ya. Ketika zikir la ilaha illallah ini kadang terasa khusyuk, terasa nikmat, kadang terasa hampa ya. Kita berfokus pada latifah, ini malah yang kelihatan latifahnya ya, yang kelihatan titik gambar latifahnya ya kan. Kemudian ketika zikir khafi ini kok kadang bisa berbunyi ya, kadang hilang ya, ada yang bilang timbul tenggelam gitu ya. Nah, ini sebenarnya gimana zikir itu? Seperti yang kita ketahui bahwa di panduan zikir di kitab yang disusun oleh Pangersa Abah ya, kitab Miftahus Sudur, itu ada kaifiat zikir di situ ya, bahwa zikir jahar itu diucapkan la ilaha illallah ini, la itu dari bawah pusar ya, melewati latifah di dada kita, kemudian sampai ke otak kita ya, la ilaha illallah ya, di latifah yang ada diarahkan ke latifah yang di sebelah kanan kita, badan kita sebelah kanan, kemudian illallah diarahkan ke latifah, dua latifah di sebelah kiri kita. Itu kaifiat zikir jahar. Nah, kemudian ada yang bertanya bahwa untuk melakukan itu pun merasa kesulitan. Artinya itu sebenarnya bagaimana sih zikir itu ya? Kok malah sulit gitu ya melakukan seperti itu, tidak bisa gitu ya. Apalagi yang zikir khafi ya, yang harus setiap saat ya. Kadang-kadang kita kalau diam kita bisa, kadang kita ucapkan zikir di dalam kolbu kita, mungkin dengan dibantu ya, dengan ketukan tangan ya, atau tasbih seperti ini. Nah, tapi juga bagaimana kalau kita sedang berbicara seperti ini ya, kadang-kadang lupa zikirnya. Nah, ini mungkin banyak ya dari teman-teman yang bertanya-tanya, ini sebenarnya bagaimana sih zikir itu ya kan. Ini sesuai dengan pengalaman pribadi saya. Di sini saya sharing saja, bukan berarti saya menggurui atau saya ini sudah bisa. Ya. Pada awal pertama ya, pada awal-awal belajar zikir itu seperti itu, bahkan saya itu sampai stres ya. Ini terus terang dulu itu pertama awal-awal belajar zikir itu saya sampai stres. Nah, ini saya juga lucu. Zikir itu kan harusnya mendapatkan ketenangan ya.
Karena zikrullah ini kan katanya menenteramkan hati, tapi yang saya dapatkan itu malah stres. Jadi sampai pusing, kepala saya itu sampai pusing, ya, apalagi zikir khafi itu, ya karena mungkin stres saya, ya itu karena pengen bisa, ya katanya kok zikir itu para waliullah ini tidak lepas satu detik pun dari ingatan kepada Allah, ya. Dan saya itu pengen bisa itu seperti itu, ya, dengan zikir khafi itu bagaimana sih caranya, ya kan? Ketika dengan bantuan ini bisa, ya, dengan ketukan tangan, ya. Tapi ketika sholat ini dengan kita membaca bacaan-bacaan sholat ini hilang, ya, khafinya hilang, ya, zikirnya hilang. Nah itu saya berpikir sampai stres saya itu dulu. Benar, saya sampai pusing kepala saya itu. Kalau mikir itu malah pusing kepala. Nah ini, ya ini pengalaman saya pribadi. Mungkin teman-teman juga ada yang pengalaman yang mungkin punya pengalaman yang sama, ya. Dan alhamdulillah, ya, saya sampai akhirnya saya itu berdoa, ya, mohon pada Allah bagaimana ya Allah, ya, agar saya ini mampu zikir, ya, zikir thariqah ini, thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah ini yang nikmat gitu, ya, yang tidak membuat saya itu stres gitulah, pokoknya intinya gitu. Dan akhirnya saya alhamdulillah mendapatkan jawaban dari doa saya, pemahaman saya yang saya pahami itu seperti ini. Ketika kita sudah berusaha zikir, ya kan, dengan perjuangan kita semampu kita, ini ternyata, ya, kata guru-guru kita kan harus dirasakan. Jadi zikir itu jangan difikirkan, tapi dirasakan. Ya. Ternyata kemarin saya itu masih menggunakan pikiran, ya. Dipikirkan bagaimana sih caranya, bagaimana sih zikirnya, nah itu. Tapi tidak dirasakan. Nah, tapi untuk merasakan pun ternyata kok tidak bisa. Ya. Jadi saya mencoba zikir tidak difikirkan, tapi juga tapi dengan dirasakan. Tapi semua itu masih belum bisa. Ya. Akhirnya saya mendapatkan pemahaman, ya, bahwa alam ini benar atau salah saya tidak tahu. Yang jelas saya mendapatkan itu bahwa ada kurang satu, ya, yang untuk diri saya itu kurang satu. Jadi jangan difikirkan, zikir jangan difikirkan, tapi dirasakan. Ditambah satu lagi, dipasrahkan. Nah ini, kalau untuk saya pribadi itu kuncinya adalah kepasrahan. Jadi jangan mikir zikirnya, jangan mikir merasakannya, tapi pasrahkan saja. Ketika kita semua sudah kita usahakan, ya, untuk zikir dengan sebenar-benarnya, tapi kok tetap aja tidak bisa, ya, tetap saja zikirnya tidak terasa masuk gitu, ya, tetap saja zikir khafi tidak jalan, ya. Ya. Coba satu, ya, kita pasrahkan semuanya kepada Allah, bahwa inilah kemampuan saya, ya Allah, saya memang bodoh, ya, belum bisa untuk zikir seperti apa yang diajarkan oleh guru-guru saya, belum bisa zikir dengan sebenar-benarnya, ya. Akhirnya ego kita ini turun gitu, ya, terus kemudian kita tidak mengandalkan kemampuan sendiri, ya, kita pasrah kepada Allah, ya. Kesadaran kita ini diambil alih oleh Allah, sehingga malah disitulah kita dimampukan untuk zikir khafi, untuk zikir jahar dengan nikmat, ya, karena sudah tidak dipikirkan, kita sudah pasrah total kepada Allah, ya. Justru disitulah nanti khafi ini akan mengalir dengan sendirinya, ya, kita memahami dengan sendirinya. Itu wallahu alam, subhanallah, Allahu akbar.
Allahu Akbar, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Saya menyampaikan seperti ini bukan maksud menggurui, cuman karena ada banyak teman yang bertanya. Ya mudah-mudahan ini untuk pengalaman pribadi saya yang saya temukan seperti itu. Bukan berarti ini harus diikuti ya. Karena astagfirullahaladzim, karena zikir ini bukan main-main. Zikir Thorekoh itu astagfirullah. Zikir Thorekoh ini bukan main-main. Jadi saya merasa belum bukan porsi saya sebenarnya untuk menerangkan hal-hal seperti ini. Tapi niat saya ya mudah-mudahan bermanfaat ya. Itulah tadi ya yang saya dapatkan ya karena saya itu pengen ya teman-teman ini mungkin ada yang sama dengan saya, kebingungan seperti itu. Saya tidak mau ya, tidak ingin melihat teman-teman saya ini kok kebingungan seperti itu sampai pusing gitu ya. Saya jujur sampai pusing, kepala saya ini sampai mungkin sampai saraf itu agak bengkak gitu ya di dalamnya itu. Pokoknya ada kelainan mungkin di otak saya ini sehingga waktu itu untuk membaca tulisan aja itu, membaca Quran itu sampai saya tidak bisa. Itu bertahun-tahun terjadi seperti itu. Ya karena memikirkan zikir khafi itu yang utama. Bagaimana sih zikir khafi ini? Ya kok katanya kok 1 detik pun ya, seorang waliullah ini kok tidak tidak lepas dari ingatan kepada Allah, tidak lepas dari zikir kepada Allah. Dan itulah yang saya dapatkan seperti itu. Ya mungkin kesalahan saya itu karena mengandalkan kekuatan sendiri, kemampuan sendiri, kemudian masih menggunakan pikiran bukan perasaan ya, kemudian kurang pasrah kita. Jadi kuncinya di sini ya, yang saya dapatkan adalah kepasrahan kita, pasrah total kepada Allah ketika zikir, ketika ibadah, ketika wirid ya, kita pasrahkan total kepada Allah. Apalagi zikir khafi ya, semakin kita pasrah ya, menolkan diri, yaitu malah kadang-kadang kita diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa langgeng khafi kita. Itu ya. Jadi ketika zikir dengan kepasrahan itu, akhirnya nanti kita diambil alih ya. Mungkin disitulah sampai zikir fana, karena kita sudah tidak ada merasa memiliki diri ini ya. Sudah lebur di situ bersama ya begitulah saya. Menerangkan seperti ini kok kurang ini ya. Ya Allah. Ya mudah-mudahan bermanfaat lah buat teman-teman. Mohon maaf sekali, saya tidak bukan bermaksud menggurui, Mungkin itu ya buat teman-teman tipsnya. Ketika zikir jangan difikirkan, tapi dirasakan dan dipasrahkan. Ini kok kita masih belum mampu, pasrah saja, kita serahkan kepada Allah ya. Yang penting kita sudah berusaha ya kan. Terserah Allah ini mau mengasihi kita zikir sampai di mana ya, mau mengangkat derajat kita, spiritual kita sampai di mana, pasrahkan saja kepada Allah ya. Hanya Allah lah yang bisa memampukan kita untuk zikir, baik itu zikir jahar ataupun zikir khafi dengan langgeng atau istiqomah. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.